Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam program 10 hari menjelang Pentakosta. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah berada pada hari yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh indah karya Allah dalam kehidupan kami, sehingga ada sukacita iman kami boleh merasakan pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami memohon kuasa Allah memenuhi hati dan pikiran kami ketika kami akan diperlengkapi oleh firman Allah, sehingga kami boleh semakin dibentuk menjalani kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 12 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapa yang tidak mengenal Musa? Musa dikenal sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang juga terkenal tegar tengkuk dan keras kepala. Dalam kepemimpinannya, ia menjalani masa yang sukar dan berat, namun ia bertahan sehingga ia memimpin kehidupan bangsa Israel bertahun-tahun lamanya. Tantangan bukan hanya hadir dalam kehidupan umat Israel, tetapi tantangan itu juga hadir dalam kehidupan orang terdekatnya, dari saudaranya sendiri, dari rekan sepelayanannya sendiri, yaitu Miriam dan juga Harun. Dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, mau mengungkapkan bahwa dalam kehidupan Musa, ia memiliki karakter yang sungguh kuat. Di mana karakter yang kuat itu dia nyatakan ketika ia menghadapi persoalan yang menguntitnya, yang mengintai ia dari Miriam, kakak Musa, juga bersama dengan Harun. Bagaimana Musa menyikapi iri hati dari Miriam, bagaimana Musa menghadapi kecemburuan dari Harun. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semuanya itu dia hadapi dengan karakter yang kuat. Bahkan ketika ia mendengar bahwa kedua orang itu mengata-ngatai dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai pemimpin, Musa tidak langsung menyikapinya dengan amarah. Padahal ia memiliki kedudukan, ia memiliki hak istimewa yang dapat saja menegur dan menghukum kedua rekannya itu. Tetapi ia berbeda. Ia dikatakan memiliki hati yang lembut. Ia memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda dari saudara-saudaranya. Justru Musa memperlihatkan dan menunjukkan karakter yang kuat, yaitu kelemah lembutan hati. Bahkan dikatakan kelemah lembutan hati itu lebih daripada manusia yang ada di bumi. Ini adalah satu penilaian yang objektif Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dari penulis. Bahkan terlebih lagi hal ini juga yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka adalah yang memiliki bumi. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan adalah sikap lembut, sikap sabar, sikap tabah yang dimiliki oleh Musa. Sehingga apa yang terjadi, Allah sendiri yang berperkara dalam kehidupan saudara-saudara Musa. Bahkan ketika Harun memohon kepada Musa agar supaya hukuman itu terlepas dari mereka, Allah memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tetapi Tuhan tetap menghukum Musa dan Maryam dan juga Harun 7 hari lamanya dengan penyakit kusta. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang membuat Musa memiliki kelemah lembutan? Yaitu karena kesetiaannya kepada Tuhan. Itu bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-7. Artinya karena kedekatan dengan Tuhan, ada karakter yang kuat yang terbangun dari proses kehidupan, yaitu kelemah lembutan hati. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak lama lagi
Siap tidak siap, new normal harus menjadi satu babak baru dalam kehidupan kita. Tatanan kehidupan manusia berubah seketika akibat pandemi COVID-19 ini. Norma dan nilai-nilai mulai disesuaikan kembali dengan situasi yang ada. Siapa yang tidak bimbang? Siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak tersulut amarah ketika menghadapi hal-hal yang demikian? Bagi kita yang akan kembali bekerja, anak-anak yang mungkin akan kembali bersekolah, kita sudah bisa kemana-mana tentunya dengan mengikuti protokol dari pemerintah. Tetapi tentu ada kebimbangan dalam hati kita, bagaimana kita menghadapi a new normal saat ini. Mari kita belajar dari Musa, bahwa ketika kita berpikir proses ini mungkin akan ada klimaks dari pandemi COVID-19 ini, bahkan juga ada satu kita akan menghadapi dengan orang-orang yang hidup konsumtif. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menyikapinya dengan kelemah lembutan hati. Melihat segala sesuatunya sebagai proses Tuhan yang membentuk diri dan iman kita. Kita sudah harus mempersiapkan, memiliki kelemah lembutan dengan bagaimana mengajarkan anak-anak kita menggunakan masker. Mengarahkan anak-anak kita untuk ketika keluar rumah dan kembali itu harus mandi. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi kebersamaan ketika nanti akan beribadah, mungkin kita akan mendengar orang-orang, akan juga mungkin dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Sudahlah, nggak usah pakai masker, ini kan sudah normal. Tidak seperti itu. Kita harus tidak boleh cepat marah, tapi kita harus juga berada dalam ketabahan bahwa Allah akan membela kita seperti Musa. Tuhan akan menuntun kita. Sehingga tunjukkanlah karakter yang kuat itu, sehingga yang kita dapatkan dari Tuhan, sehingga persoalan yang kita lewati, pandemi COVID yang kita lewati, tidak kita lewati sendiri. Tapi kita melewati bersama-sama dengan Tuhan. Mari jadikanlah kelemah lembutan itu sebagai bagian yang kuat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah kami menjalani segala situasi dan kondisi dengan kelemah lembutan, tetapi kami mohon kepada Tuhan untuk memberikan kami karakter yang kuat, sehingga kami boleh senantiasa melewati suasana yang baru, melewati situasi yang berbeda ini dengan ketabahan, kelembutan, dan kesabaran, dan kami mengimani Tuhan yang akan beserta dengan kami. Bahkan ketika hari ini kami akan melakukan karya kerja layan kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa Tuhan, pimpin kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh berkata-kata dengan lemah lembut, kami boleh bersikap dengan lemah lembut, sehingga dari semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan keluarga kami, orang yang kami kasih dan mengasihi kami serahkan kehidupan secara khusus, pergumulan Indonesia bahkan dunia yang pada saat ini menggumuli pandemi COVID-19 saat ini dan berjalan pada situasi new normal. Bila kami semua boleh bergandengan tangan untuk senantiasa memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Allah, Sang Juru Selamat kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.